Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel YouTube ini. Di video kali ini, kita bakal bahas mengenai hukum dan etika bisnis. Kita bakal korek tuntas apa sih yang dipelajari di mata kuliah hukum dan etika bisnis. Dan video ini dipersembahkan oleh kelompok 4 dengan dosen pengampu Ibu Evi Selvi, SEMM. Itu aku bakal kenalin dulu anggota dari kelompok 4 ya. Yang pertama ada Puput Nur Amalia, lalu yang kedua ada Setiawan, lalu yang ketiga ada Salsa Nur Supianti, lalu yang keempat ada Rizky Abdul Karim, lalu selanjutnya ada juga Maulida Naba, dan yang terakhir ada Risma Yulia. Di video kali ini kita bakal bahas beberapa materi yang ada di dalam materi hukum dan etika bisnis. Yang pertama ada hukum bisnis, lalu yang kedua ada kontrak dan perjanjian, lalu yang ketiga ada e-commerce, lalu yang keempat ada bisnis, yang kelima ada hukum perikatan, yang keenam ada etika bisnis, yang ketujuh ada tanggung jawab dan CSR, yang kedelapan ada hak dan kewajiban konsumen, dan yang terakhir ada lembaga pembiayaan. Pada bab 1 ini kita akan membahas mengenai hukum bisnis. Nah, sebelum kita mengetahui pengertian hukum bisnis, kita harus tahu dulu apa pengertian hukum dan pengertian bisnis. Hukum sendiri itu merupakan peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, mencegah terjadinya kekacauan, dan melindungi hak serta kewajiban subjek hukum. Lalu bisnis itu merupakan suatu urusan atau kegiatan dagang, industri, dan keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan motif memperoleh keuntungan. Dari kedua pengertian sebelumnya, maka hukum bisnis diartikan sebagai suatu perangkat kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan kegiatan dagang, industri, atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dan menempatkan uang dari para entrepreneur dengan risiko dan usaha tertentu di mana motifnya untuk mendapatkan keuntungan. Terdapat beberapa ruang lingkup hukum bisnis, yaitu kontrak bisnis, jual beli, bentuk usaha, penanaman modal asing, pengkreditan, surat berharga, pemburuan, hak kekayaan intelektual atau haki, anti monopoli, serta perlindungan konsumen. Hukum bisnis memiliki dua aspek pokok. Yang pertama, aspek kontrak atau perjanjian, yang menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak tunduk pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Asas-asas kontrak sendiri itu ada asas kontrak sebagai hukum yang mengatur, asas konsensual, asas kebebasan berkontrak, asas pacta sunt servanda, dianggap sebagai undang-undang, asas good faith, asas kepribadian, dan asas obligatoir. Sedangkan syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 yaitu terdapat kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Yang kedua itu asas kebebasan, di mana membuat perjanjian, para pihak bebas membuat dan menentukan isi perjanjian bersama. Bab 2 mengenai kontrak dan perjanjian. Apakah perjanjian itu sama dengan kontrak? Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Sedangkan kontrak merupakan hubungan hukum antara kedua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Perjanjian belum tentu kontrak, sedangkan kontrak sudah pasti di dalamnya terdapat perjanjian, dan kontrak tercipta karena adanya perjanjian. Berikutnya itu force majeure atau overmatch, di mana keadaan debitur tidak memenuhi kewajiban atau prestasi karena keadaan yang memaksa atau tidak diduga-duga, seperti bencana alam, kematian, kecelakaan, dan lain-lain, dan bukan karena kesengajaan. Berikut ini contoh surat perjanjian kerjasama modal bisnis. Surat perjanjian dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pertama dan pihak kedua. Dalam isi perjanjian, terdapat 5 pasal yang telah disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak di atas materai, serta ditandatangani di depan saksi-saksi dan dalam keadaan sehat walafiat tanpa tekanan dari siapapun.
Pada bab 3 ini mengenai hubungan e-commerce dengan hukum perjanjian atau kontrak. E-commerce sendiri merupakan metode untuk menjual produk secara online melalui fasilitas internet. E-commerce adalah bidang multidisipliner yang mencakup bidang teknik berupa jaringan, telekomunikasi, dan penyimpanan. Yang kedua, bidang bisnis yang berupa pemasaran, pembelian, dan penjualan. Yang ketiga itu aspek hukum informasi privacy berupa hak milik intelektual atau property right. Selanjutnya, legalitas perjanjian elektronik. Perjanjian dalam transaksi elektronik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata. Hanya saja, perjanjian dilakukan melalui media elektronik. Syarat sahnya perjanjian melalui proses penawaran hingga terjadinya kesepakatan, serta dengan digital signature yang berfungsi sebagai dasar sahnya suatu perjanjian dan merupakan sumber perikatan bagi para pihak, walaupun secara fisik para pihak tidak bertemu muka. Terdapat 3 aspek hukum e-commerce. Yang pertama, penggunaan domain name atau penentuan alamat dalam dunia maya. Contohnya, klikbca.com. Yang kedua, alat bukti dalam transaksi tradisional menggunakan kertas. Dan apabila terjadi sengketa, maka dokumen kertas itu sebagai alat bukti masing-masing pihak untuk memperkuat posisi hukum masing-masing. Dalam transaksi e-commerce, dokumen yang digunakan adalah digital dokumen. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan bahwa dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti. Yang ketiga itu pengakuan pemberitahuan email sebagai pemberitahuan tertulis, di mana saat ini pelaku usaha sudah umum menggunakan email sebagai bagian pelaksanaan dari kontrak. Bab 4 mengenai apa itu bisnis. Secara garis besar, bisnis memiliki 2 tujuan pokok. Yang pertama, tujuan umum. Bisnis memiliki tujuan umum memperoleh laba, pangsa pasar atau segmen tertentu, dan tercapainya keberlanjutan usaha. Yang kedua, tujuan khusus. Bisnis memiliki tujuan khusus yang berbeda-beda, tergantung dari apa yang akan ditargetkan oleh si pemilik. Tujuan bisnis ini dapat berupa menciptakan good image, kualitas produk terbaik, dan pelayanan tercepat. Konsep dalam bisnis pada umumnya ada beberapa komponen utama. Di antaranya, strategi inti, yaitu visi dan misi dari sebuah bisnis. Yang kedua, sumber daya strategis, yaitu semua yang berhubungan dengan kompetensi utama, proses inti, dan aset strategis. Yang ketiga, perantara pelanggan atau customer interface, yaitu semua yang berhubungan dengan informasi, dukungan, dan pemenuhan. Dan yang terakhir, jaringan nilai, yaitu semua jaringan nilai yang dapat memperkuat dan melengkapi sumber daya perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis digolongkan menjadi yang pertama, pemodal atau investor, yang kedua manajemen, yang ketiga sumber daya manusia, dan yang keempat adalah konsumen. Pada bab 5 mengenai hukum perikatan. Pengertian hukum perikatan berasal dari bahasa Belanda verbintenis. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain, baik perbuatan, peristiwa, dan keadaan. Dalam hukum perikatan ini, bahwa hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam perikatan tersebut adalah dua pihak. Terdapat beberapa jenis hukum perikatan, diantaranya hukum harta kekayaan, hukum pribadi, hukum waris, hukum keluarga, dan sedangkan subjek perikatan adalah kreditur atau aktif dan debitur atau pasif. Debitur hanya diwajibkan membayar ganti rugi atas sesuatu yang sudah diduga sebelumnya. Oke, selanjutnya kita bakal bahas mengenai etika bisnis. Apa sih etika bisnis itu? Etika adalah suatu studi mengenai yang benar dan salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang merupakan ajaran kesusilaan dan menciptakan akal. Sedangkan bisnis itu apa sih? Bisnis adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang menjalankan investasi terhadap sumber daya yang ada dan dapat dilakukan baik secara individu maupun secara kelompok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan taraf hidup dengan menciptakan barang atau jasa guna mendapatkan laba atau keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau misalkan digabung, etika bisnis itu apa sih? Nah, etika bisnis adalah keseluruhan dari aturan-aturan etika, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak-hak dan kewajiban produsen dan konsumen, serta etika yang harus dipraktekkan dalam kegiatan berbisnis, teman-teman. Jadi, kayak gitu tuh maksud dari etika bisnis tuh pengertiannya. Dan di sini etika bisnis juga mencakup hubungan antara perusahaan dengan orang yang menginvestasikan uangnya loh dalam perusahaan, kayak dengan konsumen, terus pegawai, kreditur, dan pesaing.
Gimana ya jadinya kalau suatu bisnis itu tidak mempunyai etika dalam berbisnis? Nah, yang pertama, citra perusahaan itu pasti akan memburuk karena dia tidak menerapkan etika. Lalu yang kedua, perusahaan dapat merugi. Karena apa? Karena tidak ada perusahaan yang ingin berinvestasi karena etikanya saja sudah buruk seperti itu. Lalu yang terakhir, tingginya tingkat pencurian dan dari internal perusahaan. Beda lagi nih kalau perusahaan atau bisnis itu menerapkan etika bisnis. Apa sih yang akan didapat? Yang pertama, staf akan meniru perilaku pimpinannya. Jadi kalau misalkan etika pimpinannya bagus, berarti para staf atau pegawai juga akan meniru karena akan dijadikan contoh. Lalu yang kedua, standar etis akan membentuk kerangka kerja yang positif gitu. Karena adanya standar etis, jadi pekerjaan atau kerangka kerja yang dilakukan juga akan terbawa gitu auranya ke aura yang positif gitu. Lalu yang ketiga, jika jujur dalam berbisnis, maka bisnis akan maju. Ini tentu ya teman-teman. Lalu yang keempat, timbulnya kepercayaan. Jadi kalau misalkan kita sudah beretika, jujur, menjalankan bisnis itu dengan baik gitu, kan orang akan timbul rasa percaya gitu. Lalu selanjutnya, kemajuan terjaga jika perilaku etis terjaga. Bener ya teman-teman ya, seperti itu. Lalu selanjutnya lagi, perolehan laba akan meningkat karena tadi adanya kepercayaan. Terus juga nanti banyak orang yang percaya sama kita dan investasi ke kita, jadi kan memperoleh laba akan meningkat gitu ya. Lalu yang terakhir, bisnis akan terjaga eksistensi dan kesinambungannya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tanggung jawab dan CSR atau Corporate Responsibility. Tanggung jawab sosial atau corporate responsibility merupakan konsep pengintegrasian antara masalah sosial dan lingkungan sosial dalam operasi bisnis perusahaan, serta adanya interaksi antara pemangku kepentingan. Nah, konsep CSR ini merupakan cara agar penyeimbangan kepentingan ekonomi dengan kepentingan lingkungan dan sosial. Tanggung jawab sosial memiliki keuntungan yang berarti bagi perusahaan seperti yang pertama, peningkatan modal, lalu yang kedua, peningkatan penjualan, lalu yang ketiga, penghematan biaya operasional perusahaan, lalu yang keempat, peningkatan produktivitas dan kualitas, dan yang terakhir, meningkatkan citra brand yang positif. Selanjutnya adalah jenis-jenis CSR. Yang pertama ada pelestarian lingkungan, lalu yang kedua ada praktik keberagaman tenaga kerja, lalu yang ketiga ada menggalang amal atau kegiatan kerelawanan. Jadi CSR ini memberikan dana ya teman-teman untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Tanggung jawab sosial dalam kehidupan sosial memiliki argumen pro dan kontra. Ada sebagian perusahaan yang berargumen bahwa perlu adanya keterlibatan sosial perusahaan, namun ada yang menganggap juga tidak perlu. Alasan mengapa perlu adanya keterlibatan sosial, yang pertama, kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin berubah, lalu yang kedua, berkurangnya sumber daya alam, dan yang ketiga, adanya keuntungan jangka panjang. Sedangkan alasan tidak perlunya keterlibatan sosial perusahaan adalah yang pertama kan seperti suka ada perusahaan yang tujuan bisnisnya untuk mengejar keuntungan, terus yang kedua adanya biaya keterlibatan sosial, lalu yang ketiga kurangnya tenaga kerja yang terampil di bidang sosial. Contoh perusahaan yang telah menerapkan program-program tanggung jawab sosial adalah PT Freeport Indonesia yang mengklaim telah menyediakan layanan medis bagi masyarakat Papua melalui klinik-klinik kesehatan dan rumah sakit modern di Banti dan Timika. Dalam berbisnis juga ada yang namanya hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Jadi ada mereka tuh punya hak satu sama lain yang perlu diketahui, dilakukan, dan perlu diperhatikan. Untuk konsumen sendiri, haknya itu apa sih? Yang pertama, konsumen berhak atas keselamatan, kenyamanan, dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Lalu yang kedua, konsumen memiliki hak untuk memilih barang dan jasa yang ia inginkan. Lalu yang terakhir, memiliki hak atas informasi. Hak yang didapat itu seperti hak masa kadaluarsa, kondisi barang, dan lain sebagainya yang biasanya ada nih di dalam kemasan barang gitu biasanya, atau makanan gitu kan suka ada tuh. Lalu untuk kewajiban konsumen sendiri, yang pertama, membaca dan mengikuti prosedur barang dan jasa yang tertera. Lalu yang kedua, memiliki etikat baik dalam bertransaksi. Lalu yang ketiga, membayar sesuai harga. Untuk poin 1 nih, membaca dan mengikuti prosedur barang dan jasa yang tertera ini banyak sekali ya teman-teman, kayak dia tidak membaca tapi dia komplain. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi konsumen sangat diwajibkan untuk membaca terlebih dahulu sebelum ia protes atau mengkritik barang tersebut gitu. Jadi budayakan untuk membaca terlebih dahulu ya.
Untuk produsen, hak dan kewajiban apa sih yang perlu dilakukan? Untuk hak sendiri, yang pertama, menerima pembayaran dari penjualan yang diberikan. Lalu yang kedua, mendapatkan perlindungan hukum apabila konsumen yang tidak beritikat baik. Lalu yang ketiga, hak untuk rehabilitasi nama baik jika terbukti tidak bersalah. Untuk kewajibannya, yang pertama, beritikat baik dalam berusaha. Lalu yang kedua, memberikan informasi yang benar kepada konsumen. Lalu yang terakhir, memperlakukan konsumen dengan baik. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009, terdapat jenis lembaga pembiayaan yaitu yang pertama, perusahaan pembiayaan. Ya, contohnya kayak leasing, pembiayaan konsumen, factoring, dan usaha kartu kredit. Lalu yang kedua, jenisnya itu adalah perusahaan modal ventura. Lalu yang ketiga adalah perusahaan pembiayaan infrastruktur. Untuk fungsi sendiri, lembaga pembiayaan itu selain berperan penting mendukung perekonomian di tanah air, lembaga pembiayaan dapat membantu penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Fungsinya meliputi, yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejahtera melalui fasilitas. Melalui fasilitas penyediaan dana yang imbal hasilnya tetap menguntungkan pelaku usaha. Lalu yang kedua, melindungi masyarakat bawah dari jeratan rentenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga tinggi. Lalu yang terakhir, lembaga pembiayaan juga dapat mengembangkan infrastruktur dalam bentuk dana talangan atau dana proyek. Sedangkan dalam pihak lembaga pembiayaan itu ada 3 teman-teman. Yang pertama ada lessor. Lessor itu pihak yang memberikan pembiayaan. Lalu ada lease. Lease itu pihak yang memerlukan barang modal. Lalu yang ketiga ada supplier. Pihak yang menyediakan barang-barang yang diperlukan lease dan dibayar oleh lessor. Nah, teman-teman, itu tadi adalah materi-materi yang kita pelajari jika kita mempelajari mata kuliah hukum dan etika bisnis. Jadi kesimpulannya yang dapat kita ambil dari mempelajari hukum dan etika bisnis, kita dapat memahami dan menerapkan ilmu-ilmu yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya di profesi kerja. Nah, kita juga bisa mempelajari nih tentang berbisnis dengan baik dan saling menghargai dalam dunia bisnis agar tidak muncul persaingan yang tidak sehat serta dapat menghargai dalam dunia kerja. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa diterapkan dalam kegiatan kalian dalam berbisnis ya. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dadah, see you guys.